Aku bisa mengeluarkan cloninganku hanya dengan melempar baju. Nah, muncul juga kamu. Ada apa Kang? Manggil aku. Aku punya kerjaan buat kamu. Kerjaan? Kerjaan apa? Memata-matai adekku, karena dia mencurigakan. Kang, minta duit dong. Hah? Duit? Buat apa? Buat jajan lah, Kang. Yaudah, nih. Wah, makasih, Kang. Ada zaman sekarang, sukanya minta uang mulu. Kang, minta uang lagi dong. Uang lagi? Tadi kan udah aku kasih. Yang tadi udah habis, Kang. Yaudah, benar. Makasih, Kang. Buat apa sih adikku minta uang terus? Tapi kok nggak bawa jajanan ya? Oh gitu ya. Oke. Kamu aku andalkan ya. Ingat, jangan sampai gagal. Baik Kang. Siapa ya? Kok seperti ada yang ngikutin? Aduh, malah kabur lagi. Mana larinya cepet. Permisi Kang. Cloninganku udah datang. Maaf Kang, aku gagal mengikuti adikmu. Apa? Kamu gagal? Sudah kuduga. Ya udah, makasih. Tapi untung aja tadi aku udah antisipasi. Aku yakin si Medit nanti akan datang lagi dan minta uang. Untuk mengetahui buat apa uang itu digunakan, aku akan selidiki dengan GPS. Kang, minta uang dong. Nih, udah aku siapkan. Makasih, Kang. Tapi sebelum itu, aku akan menggunakan cloninganku untuk mengikuti dia. Wah, ini dia lokasinya. Tinggal aku ikutin deh. GPS yang aku taruh di uang, kok berhentinya di sini? Dan tepatnya ada di mangkok pengemis itu. Ada apa, Kang? Mau sedekah juga ya? Hah? Sedekah? Iya. Loh, kok wajahmu itu mirip orang yang sedekah tadi? Mirip sama orang yang sedekah ke kamu tadi. Iya, dia itu baik banget, Kang. Dia memberiku uang berkali-kali. Tunggu. Kamu bilang mirip. Ini orangnya. Wah, iya, Kang. Itu orang yang baik itu. Aku nggak nyangka. Ternyata adikku minta uang digunakan untuk sedekah. Hah? Waduh. Dasar ODGJ, kencing sembarangan. Tenang Mas, aku masih punya HP yang lain kok. Nih. Wah, nggak salah emang. Kamu memang tempat jual HP murah. Waduh, dia kesini lagi, Bang. Iya Mas, mana itu HP terakhir lagi? Waduh, dikencingin lagi, Bang. Hah? Terus gimana dong? Aku nggak jadi dapat HP murah. Ya mau gimana lagi? Yaudah aku pergi dulu. Gagal. Itu ODGJ yang tadi. Kang, tunggu, Kang. Ya Mas. Kamu ini ODGJ ya? Hah? Bukan. Loh, tapi tadi kok kamu ngencingin HP yang mau aku beli? Oh, itu tadi niatku untuk menyelamatkan kamu, Mas. Hah? Nyelamatin aku? Iya, karena akhirnya dapat HP murah juga. Waduh. Aduh. Loh, mana HP-nya? Loh, uang 5 juta aku juga hilang. Wah, jangan-jangan ini modus kejahatan HP nyetrum. Jadi, HP yang dijual abang tadi itu berbahaya. Bisa nyetrum dan bikin pingsan. Kalau nggak aku cegah, pasti mobilmu udah raib diambil dia. Wah, kalau gitu terima kasih banyak ya, Kang. Iya, sama-sama. Apa? Udah jadi titip? Dasar. Kalau nggak jadi titip, bilang dong. Ini lihat, udah terlanjur aku belikan. Kang, kok malah nyiram air ke aku sih? Untung nggak masuk ke hidungku. Udah Mas, diem aja. Aku lagi telepon ini. Apa? Kamu udah beli baju sendiri? Kalau gitu, ngapain kamu titip suruh beliin baju? Nyusahin aja. Udahlah. Kang, tunggu Kang. Kenapa sih lempar-lempar lagi Kang? Udah, kamu diem aja. Aku lagi kesel ini. Hah? Terus baju ini gimana Kang? Mau kamu apain terserah. Wah, setelah aku ganti baju, badanku nggak gatal lagi. Mana bajunya harum lagi. Nah, kalau gini kan Mas kelihatan rapi dan bersih. Iya Kang, setelah aku ganti baju, aku sudah nggak bau lagi. Oleh karena itu Mas, aku melakukan itu semua agar kamu merubah penampilan. Hah?
Jadi tadi Akang sengaja menyiram aku dengan air dan melempar baju ini. Iya mas. Bau banget. Siapa ini? Dasar gembel, ganggu pengguna jalan aja. Iya mas, karena kalau mas kotor dan bau, kasihan kan orang yang lewat dekat sini. Makanya mas, aku melakukan semua itu biar mas sadar diri dan merubah penampilan. Iya Kang, aku sadar selama ini aku sudah membuat risih pengguna jalan. Bagus kalau begitu. Dengan begini, mas bisa menghargai diri sendiri dan juga orang lain. Aduh, siapa ini yang melempar minumanku sampai jatuh? Mas maaf ya, saya yang melempar minuman mas. Maksud kamu apa sih, Kang? Kamu tahu nggak? Itu tuh minuman satu-satunya untuk berbuka. Iya ya mas, sekali lagi saya minta maaf ya. Minta maaf. Pokoknya kamu harus ganti rugi minumanku itu. Ya Kang, kamu itu harus ganti rugi ke minuman orang buta ini. Apa kamu gak kasihan Kang? Satu-satunya menu berbuka dia itu, ya minumannya itu. Malah kamu jatuhin. Cepat kamu ganti rugi. Apa nggak salah mas? Yang harusnya ganti rugi itu kamu. Kang, kok kamu malah menyalahkan Mas ini? Kan kamu yang melempar ke minumanku. Ya iyalah mas, karena penyebab aku melempar ke minumanmu itu gara-gara dia. Hah? Kok bisa, Kang? Iya, tadi itu. Ada orang buta itu. Aku kerjain aja deh. Alhamdulillah, akhirnya sudah azan. Akhirnya aku bisa buka. Jadi azan yang kamu dengar itu berasal dari HP mas ini yang sengaja dia putar agar kamu kira sekarang udah waktunya berbuka, padahal belum. Hah? Apa benar seperti itu, Mas? Kang, orang buta kayak gini aja kamu bela. Gak asik ah? Oh, jadi bener ya, Mas? Kamu sengaja mengejek aku agar puasaku batal ya? Iya memang. Lah terus kamu mau apa? Aku itu nggak nyangka, Mas. Aku ini ibadah. Tapi kamu malah bercandain. Dah, kalian semua ini gak asik. Makasih ya, Kang. Berkat Akang, aku nggak jadi berbuka puasa sebelum waktunya. Iya mas, sama-sama. Tapi sekarang aku bingung, Kang. Mau berbuka dengan apa? Yaudah mas kalau gitu, yuk ikut aku. Kita berbuka bersama. Hah? Iya, Kang. Makasih banyak ya. Aku kasih kamu duit 5 juta, tapi kamu harus panjat pohon itu. Tapi aku takut ketinggian. Kalau jatuh, aku bisa pindah alam. Kalau gitu, aku naikkan jadi 2 kali lipat, gimana? Hah? Gimana ya? Tapi aku butuh uang juga buat berobat ibuku. Yaudah deh bang, aku mau. Oke, ini aku kasih 5 juta dulu. Yang 5 juta setelah kamu naik pohon itu. Tapi tolong bawakan aja ya bang uangnya. Soalnya kalau aku naik pohon itu, aku nggak bisa bawa. Oke, tapi ingat ya, aku nggak bertanggung jawab kalau kamu jatuh atau pindah alam. Iya bang, tapi kalau sampai aku pindah alam, tolong transferkan uang itu ke ibuku ya. Baik. Aduh, aku takut ketinggian. Aku nggak bisa jalan, seperti ada yang narik. Loh, kamu siapa? Aku hantu kang. Hah? Hantu? Ngapain narik aku? Aku mau menghentikanmu lewat jalan sana. Emang ada apa di sana? Di sana ada orang yang berani bayar mahal hanya untuk naik pohon. Tapi sebenarnya dia akan dijadikan tumbal. Hah? Tumbal? Iya, dan aku adalah salah satu korbannya. Wah, kalau begitu nggak bisa dibiarin dong. Iya kang. Yaudah kalau gitu, kita bongkar aja perbuatan dia. Ayo kita ke sana. Loh, Siapa kamu? aku adalah orang yang akan menghentikanmu mencari tumbal pohon itu dari korbanmu yang ada di sampingku ini. Emangnya kamu ada bukti? Bukti? Gimana? Tenang kang, aku akan mengirim buktinya ke kamu. Sudah aku kirim buktinya kang. Oke. Kamu butuh bukti. Ini buktinya. Jadi sekarang, ayo pertanggungjawabkan perbuatan kamu di kantor polisi.
Loh, kok uangnya kamu gunting sih bro? Udah, lo diem aja apa? Kalau kamu gunting, uangnya kan jadi nggak laku. Nih, sekarang kamu beli ke pedagang itu. Snack, buah-buah. Kamu yakin ini? Yakin? Udah sana. Ah, yaudah. Bang, di buahnya. Oh, boleh mas. Nih mas. Beneran bisa buat transaksi. Makasih ya bang. Permisi bang, aku tadi beli buah di sini. Beli buah di sini? Apa iya ya? Sekarang mana pesanan buahku? Buah. Udah habis tuh mas. Udah habis kok nggak bilang-bilang. Ya udah, kembalikan uangku. Uangmu? Apa iya mas? Iya, ciri-ciri uangku ada sobekannya. Hah? Apa ini ya? Nah, bener itu uangku. Sini kembalikan. Kok malah kamu ambil sih mas? Kan pesananku nggak ada, otomatis uangku aku ambil lah. Nih, uang yang tadi kembali lagi kan? Wih, kok bisa sih Dok? Nah, dapat juga kan uang ini? Kok uangku kamu pancing sih kan? Hah? Uangmu katamu? Ya iyalah Kang. Bukannya uang ini milik pedagang di sana ya? Kalian berbuat curang kan? Dengan modus menggunting uang ini? Kalau iya, emang kenapa kang? Lebih baik kalian cepat bertobat. Kalau enggak, Kok ada sirine polisi? Wih, iya bro. itu karena aku sudah melaporkan kalian. Uang robek ini kamu belikan ke pedagang yang di sana. Snack, buah-buah.